Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu dalam doa pagi sebelum kita melakukan semua tugas dan aktivitas serta pekerjaan kita di tempat kita masing-masing berada. Mari terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab maupun renungan pagi ini bersumber dari Wasiat 22 April 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu kami masih diberikan kesempatan dan berkat untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan yang akan menolong kami menjalani hari ini. Karena itu biarlah berkat-Mu memenuhi diri kami dan juga firman-Mu mengarahkan langkah kami. Hingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur Pasal 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada 16 Januari 2020, warga Karawang dikejutkan dengan fenomena langit berwarna oranye kemerahan. Kepala BMKG Bandung mengungkapkan bahwa fenomena ini disebabkan kelembapan udara yang tinggi bercampur dengan polusi debu di atmosfer cakrawala. Fenomena ini menjadi peringatan bahwa lapisan pelindung ozon dan cakrawala sudah tidak dalam kondisi yang prima. Saudara, cakrawala sering dipakai oleh penulis Alkitab untuk menggambarkan kebesaran Allah. Dalam Mazmur 150 yang kita baca, pemazmur melukiskan cakrawala sebagai ciptaan Tuhan yang kuat. Pada ayat pertama dikatakan, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Tidak hanya itu, pemazmur menjadikan cakrawala sebagai simbol paling mudah untuk melukiskan kesetiaan Allah untuk menjumpai dan melindungi umat manusia. Cakrawala juga dipakai untuk menggambarkan betapa luas dan megahnya kekuasaan Allah yang sedia menyapa setiap umatnya. Sayangnya saudara-saudara, gambaran tersebut lambat laun sirna. Mengapa? Karena kelalaian kita yang memuji kemahakuasaan Allah hanya dalam tutur semata. Padahal kita juga perlu melakukannya dan mewujudkannya juga dalam tindakan dan perbuatan kita yang nyata. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan?
Bukan kebetulan hari ini seluruh dunia merayakan Earth Day atau Hari Bumi. Dan karenanya bersamaan dengan peringatan Earth Day yang memancarkan semangat perjuangan untuk melestarikan bumi, hari ini maka mari kita memuji juga kemahakuasaan Allah yang disertai dengan komitmen untuk melestarikan ekosistem bumi kita. Sebab Tuhan Allah telah bersedia berjumpa dengan kita melalui ekosistem yang ada. Mari kita respon kemurahan Allah itu dengan pujian yang tepat berupa tindakan melestarikan bumi ciptaannya. Saudara-saudara, percakapan saya dengan salah seorang rekan pendeta beberapa hari yang lalu memberikan sebuah inspirasi bagaimana sebuah hal sederhana dapat kita lakukan dalam kita mewujudkan komitmen kita untuk juga melestarikan dan menjaga bumi agar keindahannya boleh terus terpancar bagi kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa pandemi sudah berlangsung 2 tahun lamanya, dan selama masa itu kita semua diwajibkan untuk memakai masker, bukan? Ada orang yang memakai masker 1 kali untuk sepanjang hari, tapi ada juga orang yang memakai 2, 3, bahkan lebih masker dalam 1 hari bergantian. Bayangkan bila setiap orang yang sudah tidak menggunakan masker lalu membuangnya ke tempat sampah, berapa banyak kira-kira sampah masker yang terkumpul. Saudara-saudara, sampah masker juga bisa menyumbang pada rusaknya ekosistem bumi kita. Dan karena itu, apa yang dilakukan oleh rekan saya ini sungguh menginspirasi bagaimana kita dengan cara sederhana juga ikut ambil bagian dalam tanggung jawab kita untuk melestarikan bumi. Apa yang dilakukan? Ia merebus semua masker yang telah terpakai atau masker bekas, dan kemudian setelah direbus, masker-masker itu kemudian dijadikan atau didaur ulang menjadi banyak produk-produk yang dapat digunakan dalam keseharian. Bisa dipakai untuk hiasan rambut sebagai pita atau jepit rambut, bisa juga dipakai untuk baju sebagai tali pinggang yang dapat dibuka dan dilepas dengan sangat bagus. Bisa dipakai untuk membuat tas, juga untuk membuat keset, dan berbagai bentuk-bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk keseharian. Mempercantik tampilan dari masker-masker bekas itu kadang diberikan warna-warna yang indah, sehingga ketika memakainya, orang tidak akan langsung dapat menduga bahwa sebetulnya itu adalah masker-masker yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi yang dapat didaur ulang untuk menjadi benda-benda yang dapat dipakai sehari-hari dalam kehidupan kita. Tentu ada banyak cara lain yang dapat kita pakai untuk dapat menjadi wujud kita, memperlihatkan kepedulian kita dan juga tanggung jawab kita bersama-sama untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bumi kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu selalu mengingatkan akan tugas panggilan kita untuk dapat terus menjadi penata layan bagi bumi kita, untuk dapat senantiasa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Biarlah tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam keseharian kita juga boleh menjadi cara kita
mewujudkan puji-pujian kepada Allah secara konkret dalam perbuatan yang nyata. Karena memuji Tuhan sesungguhnya juga dapat kita lakukan, bahkan dapat kita wujudkan dengan tepat, justru melalui tindakan-tindakan nyata yang konkret dalam kehidupan kita. Mari cintai bumi dan mari cintai semesta, agar kemuliaan Tuhan selalu dapat terpancar di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa indah ciptaan-Mu Tuhan, yang dapat kami temukan dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari ada banyak tindakan-tindakan kami yang tidak mendukung dan tidak mewujudkan rasa cinta kepada bumi sebagai wujud puji-pujian kami kepada Tuhan. Maka biarlah hari ini, di mana kami semua boleh merayakan Hari Bumi, kami diingatkan untuk senantiasa melakukan apapun yang dapat kami kerjakan, sehingga bumi yang Tuhan percayakan dalam pemeliharaan dan juga tanggung jawab tangan-tangan kami untuk merawatnya dapat kami wujudkan dengan baik. Dari hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang besar. Segala tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi dan keadaan bumi ini, atau mencegah semakin rusaknya kondisi bumi kami, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan menjadi wujud tindakan memuji Tuhan yang konkret lewat perbuatan kami. Arahkanlah hati kami, arahkanlah pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.